Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku bakalan bahas tentang teks LHO. Jadi teks LHO ini ada di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 SMA maupun SMK. Jangan lupa kamu persiapkan dulu alat tulis, buku tulis, dicatat dengan baik, difahami dengan baik, dan juga diresapi. Jangan lupa dipelajari secara terus-menerus, biar kamu bisa paham dan semakin ingat di luar kepala. Nah, jadi teks LHO ini sebenarnya aku singkat dari teks laporan hasil observasi. Memang secara umum di dalam pelajaran bahasa Indonesia itu disebut dengan laporan hasil observasi. Kemudian, biasanya juga disebut dengan teks observasi atau juga biasa disebut dengan teks pengamatan. Tapi yang paling umum, yang benar-benar umum digunakan dalam pelajaran bahasa Indonesia itu adalah teks laporan hasil observasi. Jadi ketika kalian ditanyai dengan guru kalian, teks LHO atau teks laporan hasil observasi itu apa gitu. Jadi lebih paling umum karena bersifat melaporkan hasil suatu pengamatan. Oke. Teks laporan hasil observasi. Observasi. Nah, observasi sendiri itu apa sih? Observasi artinya pengamatan. Jadi sebenarnya kamu, aku, itu selama ini melakukan pengamatan, melakukan laporan hasil observasi. Bedanya, kalau yang biasa kita lakukan sehari-hari itu bukan sebuah teks, tapi sebuah lisan. Jadi ada teks secara tertulis, ada juga teks secara lisan. Jadi yang biasa kita gunakan di dalam keseharian itu adalah teks secara lisan. Contohnya apa sih yang dilakukan dalam kegiatan sehari-hari? Misal, aku menemukan sebuah buku. Nah, posisinya aku tuh nggak tahu itu tuh buku siapa kan. Akhirnya aku tanya, kamu tahu nggak sih ini buku siapa? Ya udah kita bilang aja ke orang-orang gitu. Bukunya itu ciri-cirinya kayak gimana? Jadi ciri-cirinya bukunya itu tebal, udah agak kusam. Ujung-ujung dari buku itu udah melipat. Terus sampulnya itu berwarna putih. Dan judulnya itu adalah apa gitu misalnya. Nah, itu udah termasuk dalam pengamatan. Bedanya yang ini secara lisan. Contoh yang lain yang lebih gampang, yang versi bucin ya. Kayak gini. Aku lagi jalan sama temen misal, namanya itu Ratna. Nah, kemudian aku bilang nih ke Ratna, Rat, cewek itu cantik ya? Gitu. Terus si Ratna ini nanya, yang mana? Karena posisinya ketika aku bilang cewek itu cantik, ada banyak ceweknya. Jadi yang dimaksud cewek yang cantik menurut aku itu yang mana sih? Nah, akhirnya aku bilang ke Ratna, yang ini, yang dia itu kulitnya putih tuh yang duduk di sana, yang rambutnya panjang, putih, pakai topi, yang lagi ngetik, yang di depannya ada laptop, yang putih tuh, yang kurus. Nah, itu udah termasuk dalam pengamatan. Jadi, kalau teks LHO itu, ya memang awalnya itu melihat, tapi setelah melihat, dia akan mengamati. Itu yang dimaksud dengan teks LHO. Jadi, LHO, laporan hasil observasi. Jadi, observasi itu nggak hanya melihat, nggak hanya memandang, tapi juga mengamati. Jadi, awal mula terjadinya observasi itu dari melihat terlebih dahulu, tentu saja, kemudian diamati, kemudian diteliti. Selain diamati, itu ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Jadi nggak hanya dilihat aja ya, tapi juga diamati.
Kemudian fungsinya teks laporan hasil observasi itu apa sih? Kalau untuk secara umum, teks laporan hasil observasi itu fungsinya alat pendokumentasian suatu objek atau kegiatan. Jadi mendokumentasikan, entah itu dalam bentuk lisan yang tadi saya contohkan, atau dalam bentuk tertulis. Contohnya seperti teks wayang dalam buku paket Bahasa Indonesia yang edisi revisi 2016. Nanti saya kasih tahu, saya lewati dulu. Kemudian fungsi yang kedua yaitu sebagai memberitahukan atau menjelaskan kegiatan pengamatan yang dilakukan. Contohnya kayak tadi saya bilang, aku bilang kalau cewek itu yang tadi tuh cantik. Nah, ketika aku bilang cewek itu cantik, kan aku memberitahukan kepada si Ratna. Yang mana sih yang cantik itu? Dan akhirnya aku menjelaskan kan. Dan aku bilang ke dia, ini loh yang kayak gini, dari kegiatan pengamatan tadi. Yang ketiga, sebagai dasar penyusunan kebijakan. Ini biasanya dilakukan untuk penelitian-penelitian yang udah level tinggi gitu ya. Contohnya kayak penyusunan kebijakan, misal ada kerusakan lingkungan, atau ada banjir, atau ada angin topan di suatu daerah. Nah, itu akhirnya pihak daerah tersebut kan pasti bakalan menyusun suatu teks laporan hasil observasi. Jadi dia habis mengobservasi bencana itu tadi atau kerusakan lingkungan itu tadi, dia berikan kepada atasan, kemudian atasan menyusun kebijakan dari teks laporan hasil observasi itu. Paham? Paham ya? Kemudian yang nomor 4, bahan informasi untuk berbagai kepentingan. Ini sudah tidak perlu dijelaskan lagi karena kamu pasti paham informasi untuk berbagai kepentingan itu apa aja, seperti yang aku sebutkan di atas-atas tadi ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, sama seperti poin itu. Nah, sasarannya atau tujuannya teks laporan hasil observasi ini untuk siapa? Tentu saja untuk pihak yang membutuhkan pengamatan tersebut, atau untuk pemberitahuan kepada sasaran yang minta diamati tadi. Kalau misalnya yang tadi cewek itu cantik ya kayak gitu, itu kan bener-bener pihak yang pingin banget diberitahu, bener nggak sih yang aku bilang kalau dia itu cantik kayak gitu. Jadi nggak hanya pihak-pihak yang di atas-atas aja, maksudnya pihak seperti laboratorium yang membutuhkan teks LHO, tapi juga orang-orang yang biasa, orang-orang yang bukan termasuk dalam jabatan, itu juga bisa membutuhkan teks laporan hasil observasi. Nah, aku beri contoh satu teks laporan hasil observasi yang berbentuk tertulis. Tadi kan aku bilang contohnya kan contoh secara lisan ya, yang biasanya dilakukan dalam kegiatan sehari-hari. Yang ini secara tertulis, teks wayang. Aku yakin kamu udah baca dan udah kamu pahami. Gimana sih cara kita tahu kalau teks wayang ini adalah teks observasi? Yang pertama, kamu lihat dulu judulnya. Oh, judulnya wayang. Jadi otomatis di dalam satu teks itu pasti yang dibahas adalah wayang. Jadi kalau misalnya bukan wayang, berarti bukan teks observasi, karena teks observasi itu pasti hanya satu objek aja. Jadi kalau wayang berarti teks wayang aja Jadi kalau misalnya wayang, cuman
wayang aja, objek satu itu aja yang bakalan dibahas. Nah, ciri-cirinya pasti bakalan yang dibahas adalah satu objek. Satu objek, iya kan? Satu objek. Beberapa kali disebutkan wayang, wayang, wayang. Jadi kalau misalnya objeknya mawar, ya udah bunga mawar, bunga mawar, bunga mawar kayak gitu. Nah, kedua, ciri-cirinya adalah nih. Adalah wayang adalah seni pertunjukan. Nah, adalahnya ini ciri-cirinya yang kedua kalau dia adalah teks observasi. Kemudian ada merupakan, wayang merupakan warisan mahakarya dunia, kayak gitu. Kemudian diawali dengan apa sih? Wayang itu dari mana? Asalnya dari mana? Kemudian ada jenisnya juga nih. Penjenisan wayang, penjenisan tersebut disesuaikan dengan penggunaan. Nah, jadi penjenisan ini juga masuk dalam ciri-ciri teks observasi. Pokoknya kalau kamu bingung ini teks observasi apa bukan sih? Nah itu tadi, ada merupakan, ada kata adalah, kemudian ada kata satu objek aja, wayang, 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 gitu ya. Kemudian, nah ini, dari apa sih wayang itu? Dari kulit hewan ternak, misalnya gini, gitu. Kemudian, mengerucut wayang kulit. Pokok yang dibahas itu hanya satu objek. Itu biar kamu nggak bingung. Wayang, wong bahasa Jawa berarti orang adalah. Nah, adalah juga. Kemudian ini juga adalah. Baca ya. Gampang yang ini. Ya, gitu aja. Jadi yang harus kamu ketahui tadi, kalau teks LHO atau teks laporan hasil observasi adalah teks yang melakukan pengamatan, entah itu pengamatan objek, entah itu pengamatan bencana alam, yang isinya itu cuman fakta. Fakta itu apa? Yang benar-benar ada. Jadi bukan kebohongan dari yang bikin teksnya, tapi dia beneran bikin karena faktanya itu emang kayak gitu. Jadi bunganya itu warna merah. Ya udah, jadi ditulisnya itu bunga mawar berwarna merah gitu yang diteliti. Jadi bukan dilebih-lebihkan ya, kayak misalnya bunga mawar berwarna merah merona kayak gini kayak gitu. Nah, kalau dilebih-lebihkan atau bahasa gaulnya alay, nah itu namanya bukan teks LHO gitu. Jadi isinya itu cuman faktanya aja, nggak ada opini atau pendapat dari seorang penulisnya. Udah, kesimpulannya kayak gitu. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.